Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin muhtaramin, para alim, para kiai, para ustaz, para santri sedaya ingkang kula hormati, sesepuh bini sepuh tokoh kampung mriki ugi takmir Sholat Anur, Bapak Ibu sedaya para ingkang kula hormati, monggo kula dari panjenengan sedaya munjaken raos puji lan syukur wonten nyayat Allah Subhanahu wa taala dikaulina alhamdulillah walhamdulillahil alamin. Kula panjenengan sami tasih dengar dengan sehat sedaya nggih. Alhamdulillah sehat selamat sempat insyaallah. Salawat salam kita aturaken dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabatnya serta pengikutnya setia sampai kiamat nanti. Amin Allahumma. Mudah-mudahan kita termasuk umat Nabi Muhammad yang akan dapat syafaatul uzma kiamat nanti. Amin Allahumma. Amin Allah. Para rakyat hormati, pandemi sudah lewat yang telah membuat banyak hal, dan pandemi sudah lewat ini sudah memberikan banyak peristiwa dan memberikan hikmah pelajaran bagi kita semuanya. Allah mengingatkan kita bahwa kita ini manusia, makhluk yang lemah, yang sangat mudah bagi Allah untuk menghancurkannya. Bisa Allah menggunakan angin, ada angin topan, angin puting beliung, macam-macam untuk ada kalanya umat manusia dihancurkan dengan nyamuk, ada nyamuk malaria, ada nyamuk DB. Ada kalanya umat manusia dihancurkan dengan katak mengkodok di zaman Nabi siapa itu. Ada kalanya dengan adanya corona, flu burung dan sebagainya. Namun pandemi COVID ini sebenarnya sudah memberikan pelajaran bagi kita agar kita tidak menyombongkan diri, namun mengajar kita untuk bersyukur atas nikmat sehat, juga nikmat kesempatan yang sering kali kita lalaikan. Sehat sempat ini nikmat yang jarang kita syukuri, sering dilalaikan. Nah, pada malam ini kita memanfaatkan nikmat sehat dan nikmat sempat ini untuk berkelana di taman surga. Alhamdulillah. Ini kan taman surga ini. Ya, masih kan taman surga. Alhamdulillah. Sungguh beruntung orang yang mati tapi kebaikannya tidak ikut mati, tetap hidup terus kebaikannya. Dan sungguh celaka orang yang mati tapi keburukannya nggak ikut mati. Orang yang sudah mati keburukannya masih diikuti terus kalau sungguh celaka. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai masa maksiat. Para ulama yang hormati, bahasan yang lalu kita sudah mempelajari tentang fadilah dari ibadah fardu. Ibadah fardu yang dipelajari kemarin adalah sholat fardu ya, sholat fardu. Kalau malam ini kita akan mengkaji masalah fadilah, keutamaan ibadah yang sunnah. Yang kemarin kita yang fardu, sekarang yang sunnah. Rasulullah SAW pernah menyampaikan tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mempelajari sebuah ilmu itu merupakan kewajiban bagi seorang muslim laki-laki maupun perempuan.
Ada yang wajibnya itu setingkat fardu ain, ada yang wajibnya itu setingkat fardu kifayah. Nah, yang fardu ain itu berarti wajib dipelajari oleh setiap kaum muslimin. Setiap kaum muslimin wajib mempelajarinya. Apa itu ilmu yang fardu ain untuk dipelajari? Satu adalah ilmu akidah yang menuntun keimanan, keyakinan kita agar benar iman kita pada Allah Subhanahu wa taala tidak bercampur dengan kesyirikan dan tidak mudah digoyahkan kalau kita imannya sudah benar, lurus, menjadi dasar untuk beramal solih. Karena amal solih yang tidak didasari iman itu tidak membawa efek di akhirat nanti, nggak bawa dampak di akhirat nanti. Dasar untuk amal solih adalah iman, sehingga kita sering dengar ayat-ayat Quran itu iman dan amal solih selalu beriringan. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat, itu selalu berdampingan, karena iman menjadi dasar untuk melakukan amal solih. Amal solih tanpa iman tidak efek di akhirat. Iman tanpa amal solih nggak ada bukti. Apa buktinya iman kalau nggak pernah amal solih? Maka dua-duanya selalu berdampingan. Yang pertama adalah ilmu tentang akidah yang wajib fardu ain untuk dipelajari. Yang kedua adalah syariah, hukum Islam yang berkenaan dengan toharoh, sesuci, sholat, puasa, zakat bagi yang mampu, sedekah. Dan yang ketiga adalah ilmu tentang hal-hal yang menjadi maksiat anggota tubuh. Kalau kita paham ilmu tentang hal-hal yang menjadi maksiat anggota tubuh, kita akan berusaha menghindarinya sehingga anggota tubuh ini tidak bermaksiat semuanya. Diupayakan semuanya tidak bermaksiat, dari mata, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, hati, otak, tidak bermaksiat. Kalau kita tahu bahwa itu termasuk maksiat, kalau sudah tahu ilmunya, maka akan terjaga. Itu adalah ilmu yang hukumnya fardu ain untuk dipelajari. Sedangkan ilmu yang lain tidak masuk dalam fardu ain, tapi fardu kifayah. Misalnya ilmu kedokteran, fardu kifayah bisa diwakilkan oleh Bu Puji, diwakili Bu Puji. Ilmu tentang arsitektur cukup diwakili Pak Arif, gitu aja, tidak semuanya harus mempelajari. Ilmu tentang kimia cukup diwakili oleh Pak Prof. Jadi nggak semuanya harus mengikuti mempelajarinya. Ilmu yang bisa diwakilkan itu hukumnya fardu kifayah, bisa diwakilkan, tidak semuanya harus mempelajari. Namun kalau tadi akidah, syariah tentang maksiat, setiap orang kan harus memilikinya. Kalau tidak, lah terus mau diwakili orang lain gimana? Nanti akidah kita kan rusak. Terus toharoh kita nggak benar, nanti sholatnya nggak benar gimana? Maka itu yang fardu ain. Para hormati, selanjutnya adalah bab al-babul khamis, bab yang ke al-babul khamis sudah bab yang kami 5 asyara tambah 10. Khamis asyara berarti 15. Fi fadilatis sunani, ing dalem mertelake perkara-perkara kang sunnah. Fadilah ibadah sunnah terkhusus pada sholat sunnah ini, tidak merambah kepada puasa sunnah dan sunnah-sunnah yang lain. Ini masih dikhususkan pada sholat sunnah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla fil yaumi wal lailati isnatai asyrata rakaatan tatawwan banallahu lahu baitan fil jannah. Man sabane wong salat fil yaumi dalam awan wal lailan bengi, siapa yang siang malam melakukan sholat isnatai asyrata 12 rakaat
Isnatai asyarata rakaatan, 12 rakaat tatawuan. Sunnah ini, sholat sunnah tatawu. Siapa yang melanggengkan sholat sunnah 12 rakaat siang malam, banallahu lahu, Allah akan membangunkan baginya baitan fil jannah, istana yang terbuat dari emas di surga. Ya Allah, siapa yang sanggup 12 rakaat sholat sunnah? 12 rakaat sunnah setiap malam, siang malam, sholat sunnahnya minimal 12 rakaat lah. 12 rakaat minimal. Dibangun oleh Allah istana yang terbuat dari emas di surga nanti. Hadis riwayat Imam Ahmad, hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, Nasai, dan Ibnu Majah. Jadi banyak yang meriwayatkan hadis ini. Ini pertanda bahwa hadis ini benar-benar sahih karena saking banyak yang meriwayatkan. Periwayat rawinya banyak. Maka oleh Ibnu Hajar dan disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani fi Bulughul Maram. Hadis ini juga tertulis dalam kitab Bulughul Maram, tidak hanya di kitab Tanqihul Qaul, tapi di Bulughul Maram juga dituliskan. Di situ diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nahwahu wa zada arba'an qabla duhur. Contone salat sunah kalau wau wazada lan nambah arba'an 4 rakaat qabla duhur, sak derenge salat duhur. Sebelum sholat duhur disunahkan sholat 4 rakaat ini. 4 rakaat itu tidak langsung seperti duhur, tapi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Yang 2 rakaat sunnah muakkad, yang 2 rakaat ghairu muakkad qabla duhur. Warakaataini ba'daha, dan 2 rakaat sesudahnya, sesudah duhur disunahkan sholat 2 rakaat juga. 4 tambah 2 sudah 6 nih. Warakaataini ba'dal maghribi, dan 2 rakaat ba'dal maghrib tambah 2 itu 8 rakaat. Warakaataini ba'dal isya'i, dan 2 rakaat ba'dal isya tambah 2 rakaat lagi, berarti sudah 10 rakaat. Warakaataini qabla sholatul fajri, dan 2 rakaat sebelum subuh, berarti 12 rakaat. Maka di sini menjadi motivasi kita untuk senang melakukan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Kalau ditutupnya semuanya tadi 12 rakaat, Allah akan bangunkan istana di surga buat kita. Nah, kalau istana dibangun, maksud gak kita tempati? Ya kita tempati lah nantinya di surga. Ditempati, jadi dibangun Allah istana di surga, tentunya kita akan menempatinya. Tidak hanya dibangun kantor, tidak tanpa menempati seperti rumahnya siapa ya? Bangun terus gak menempati. Dikontrakin Pak, kontrakin. Maksud istana di surga dikontrakin belum mungkin. Surga istana ditempati sendiri, gak dikontrakin. Sebenarnya kontrak yang istana itu ya surga ya, nggak ada. Jadi milih sendiri. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sholla qabla al-fajri raka'ataini wa qabla dhuhri arba'an wa ba'daha arba'an. Niki hadis Anas malih mirip. Rasulullah SAW bersabda, man sholat qabla al-fajri, siapa yang sholat qobliyah subuh saat dulu subuh waktu fajar, raka'ataini 2 rakaat, wa qabla dhuhri 2 rakaat lagi sebelum duhur, wa qabla dhuhri arba'an, sebelum duhur arba'an 4 rakaat, wa ba'daha dan sesudahnya arba'an, sesudah duhur juga 4 rakaat lagi, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 4 rakaat sesudah duhur, sudah 10 ini. Wa arba'a qabla asar, dan 4 rakaat sebelum asar, arba'a qabla asri, tambah 4 sebelum asar. Berapa ini? 14 rakaat ya. Dakhalal jannah, maka akan masuk surga. Ya Allah, enak loh. Tapi gitu, apa gitu? Nek betul dibiasakan apa? Salat sunnah iki kopi bacaan apa betul dibiasakan? Betul dibiasakan. Ai ma'as-sabiqaini wa fil khabari rakaatan. Seperti yang telah dilakukan oleh ulama-ulama terdahulu semacam itu. Wa fil khabari, dan di riwayat yang lain, rakaatal fajri
khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar qobliyah subuh ini lebih baik daripada mendapat dunia seisinya. Dunia seisinya, dunia sih merkono nih. 2 rakaat fajar ya. Siapa yang bisa melanggengkan sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, ini dijanjikan mendapat pahala seisi dunia. Lebih baik malah melebihi isi dunia dan isinya. Dunia kasihan semuanya, sak isinya PKB kalah dengan orang yang sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh. Sing iso nglanjungi berarti paling sugih, paling kaya. Karena apa? Dapat dunia seisinya. Tidak hanya dapat pulau saja, enggak, dunia seisinya kabeh. Ngalahke Korun. Jadi lebih kaya daripada Korun. Rawahul Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa fihi la tad'u raka'atal fajr. Dan disebutkan pula jangan sampai kita meninggalkan 2 rakaat fajar ini, qobliyah subuh ini, karena sangat besar fadilahnya. Para rawuh yang hormati, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi menyampaikan dalam hadis yang lainnya, kana la yad'u arba'an qabla dhuhr wa innahu kana yusallu qabla al-'asri arba'an raka'atani arba'u raka'atin yufassilu bainahunna bitaslimi wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya mirip-mirip semuanya yang berkenaan dengan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Qobliyah dan ba'diyah. Ini ada yang menyebutkan tadi 4 rakaat qobliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyahnya. Ada hadis lagi yang menyebutkan 4 rakaat qobliyah zuhur, 4 rakaat ba'diyahnya. Hadis yang lain lagi untuk la yad'u arba'a qabla dhuhri, jangan tinggalkan 4 rakaat sebelum zuhur. Wa nahu, karena sesungguhnya yaitu karena sholli qabla al-asri. Wa nahu, karena sesungguhnya karena ana apa sholli ya qabla al-asri, salat qobliyah asar arba'a raka'atin, 4 rakaat qobliyah asar. Ada 4 rakaat juga. Tadi di hadisnya awal tadi 2 rakaat qobliyah asar. Ada yang menyebutkan 4 rakaat qobliyah asar. Jadi yang globalnya tadi kan 12 rakaat sehari semalam. Ada yang dilakukannya dengan 4 rakaat qobliyah zuhur, 4 rakaat qobliyah asar, tambah lagi 2 rakaat ba'diyah maghrib, 2 rakaat ba'diyah isya, 2 rakaat qobliyah subuh. Ya, macam-macam di dalam menjaga 12 rakaat dalam sehari semalam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man shalla qabla dhuhri arba'an kana man sabane wong sholakan salat sapa wong qabla dhuhri sadurunge dhuhur arba'an 4 rakaat kana kadri raqabatin min bani Ismail. Dia seperti budak yang dimerdekakan dari Bani Israel, yaitu keturunan Nabi Ismail. Dan merdeka, perjuangan seorang budak dalam mempertahankan iman itu sungguh besar, luar biasa perjuangannya. Karena pada umumnya budak itu dimiliki oleh orang-orang non-Islam, dan orang-orang non-Islam itu kalau dia budak ketahuan masuk Islam selalu disiksa, dianiaya, bahkan sampai dibunuhnya kalau tidak mau kembali kepada kafir lagi. Nah, perjuangan berat untuk budak yang mempertahankan iman dan Islamnya ketika dimiliki oleh orang-orang non-Muslim. Kalau dibeli oleh orang Islam, dimerdekakan, nah itu pahalanya besar sekali, yang memerdekakan budak semacam itu. Kok la dhuhur arba'an,
sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur itu pahalanya melebihi orang yang memerdekakan budak dari keturunan Bani Israel. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla raka'ataini fi khala'i la yarahu illallah wal malaikati. Siapa yang sholat sunnah 2 rakaat di kegelapan, di tempat yang sepi dan gelap, tidak ketahuan siapa-siapa kecuali Allah dan malaikatnya. Aywaman fi ma'anihim wa humul kata balallahu bara'atu minan nar. Ditulis oleh Allah bagi orang tadi yang sholat sunnah 2 rakaat di tempat yang tidak diketahui orang kecuali Allah dan malaikatnya, dia ditulis terhindar dari api neraka. Ya Allah, kalau di Lauhul Mahfuz dituliskan, oh iki wong iki iso nglanggengke, ditulis di sana Lauhul Mahfuz terhindar dari api neraka. Besar sekali hikmahnya. Nah, pokoknya hal-hal yang fadilahnya besar itu memang berat untuk dilakukan. Terhindar dari api neraka itu bisa diawali dengan kehidupannya di dunia. Dia akan terjaga oleh hal-hal maksiat, hal-hal yang menimbulkan dosa, sehingga tidak menggiringnya untuk berjalan menuju ke neraka. Begitu, tidak otomatis langsung bebas terhindar dari api neraka. Di dunianya masih maksiat, tidak. Dengan menjaga sholat sunnah tadi, maka kehidupan di dunianya terjaga oleh Allah, terlindungi dari hal-hal maksiat yang menyebabkan dia berdosa dan menggiringnya ke neraka. Wa qala Rasulullah SAW, ma min abdin yusallu fi baitin mudlimin bi ruku'in tamin wa sujudin tamin illa wajabatun lahul jannah. Hamba Allah yang sholat di rumah ini dengan betul-betul menjaga rukuknya dengan sempurna, sujudnya dengan sempurna, menunaikan rukun dan sunnahnya sholat, kemudian dia dalam keadaan tenang dalam sholat, maka lahul jannah, baginya pahalanya adalah surga. Surga baginya, lahul jannah bila hisabin, dengan tanpa dihisab dulu surganya, tanpa melalui perdebatan dulu. Hisab tentang 4 hal di padang mahsyar. Seseorang tidak akan melangkahkan kakinya sebelum menemui 4 hisab di padang mahsyar. 1, dihisab umurnya. Umurmu digunakan untuk apa atau selama di dunia ini? 2, dihisab jasadmu untuk apa selama di dunia ini? Jasadmu. Jadi dia tidak akan bisa melangkah menghindari sebelum menjawab 4 pertanyaan di pada mahsyar itu. Dihisab macam itu. Yang ketiga, ilmu yang sudah kau pelajari apa saja. Yang fardu ain tadi sudah dipelajari belum? Kalau sudah, diamalkan apa tidak? Itu dihisab nanti. Yang keempat, hisab yang terakhir, hartamu kau peroleh dari mana dan untuk apa kau belanjakan. Itu hisab yang terakhir, yang keempat itu. Maka orang yang miskin ya lebih cepat hisabnya karena tidak ada hartanya. Hartamu dari mana? Nggak punya harta apa-apa. Dibelanjakan untuk apa? Dari mana? Nggak punya harta apa-apa. Ya miskin cepat dulu, lolos duluan. Yang kaya raya, ya itu mempertanggungjawabkan hartanya dari mana, dibelanjakan untuk apa. Sebaik-baik harta adalah harta yang dipegang oleh seorang solih dan
belanjakan dengan cara yang solih pula. Nah, itu sebagai kata begitu. Jadi urusan harta di yang berhisab ini ada 3 golongan manusia ini. Golongan pertama manusia yang hartanya diperoleh dengan cara haram, dibelanjakan dengan cara yang haram pula. Golongan kedua orang yang memperoleh hartanya dengan cara yang halal, namun pembelanjaannya dengan cara yang haram. Nah yang ketiga ini yang beruntung, yang ketiga ini harta diperoleh dengan cara yang halal, dibelanjakan dengan cara yang halal pula. Pokoknya Nabi sallallahu alaihi wasallam man sholla arba'a raka'atin bihaitsu la tarahun nas faqad bara'u minan nifaq. Man sholla sapane wong sholla kan sholat arba'a raka'atin 4 rakaat bihaisun dengan la tarahu tidak dilihat oleh nas, tidak dilihat oleh manusia. Sholat sunnah 4 rakaat ora konangan wong. Faqad bara'atun minan nifaq, maka sungguh dia akan terhindar dari pengelompokan golongan orang-orang munafik. Jadi kiamat itu orang munafik kelompoknya sendiri, orang musyrik kelompoknya sendiri, orang-orang soleh kelompoknya sendiri, yang agama Hindu kelompok sendiri, Buddha sendiri kelompok sendiri. Otomatis akan berjalan menuju kelompoknya masing-masing, akan bergerak menuju kelompoknya masing-masing tanpa disadarinya gerakannya menuju kelompoknya masing-masing. Yang sholat sunnah 4 rakaat tanpa diketahui manusia ini dengan ikhlas karena Allah saja, Allah akan menyelamatkan dari kelompok orang munafik, wal kufri dan kelompok orang-orang kufur, orang-orang kafir, wal bid'ati dan terhindar pula dari kelompok orang-orang bid'ah, wal dhalalati dan terhindar pula dari kelompok orang-orang yang sesat. Munafik, kafir, bid'ah, sesat akan terhindar dari kelompok itu orang yang mau menunaikan sholat sunnah 4 rakaat. Biasanya nggak kalau manusia itu ketika tahajud, kalau malam hari nggak pernah manusia. Kalau di masjid ya qobliyah ba'diyah sering konangan manusia. Tapi kalau di rumah, di kamar karena tahajud malam witirnya 11 rakaat, nah ini tidak ada manusia. Bukan sholat rakaat witir, menanti witir 11 rakaat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam man sholat qabla asri arba'ah, sebarang siapa sholat qabla asar 4 rakaat, haramallahu 'alan nar, Allah mengharamkan dari neraka. Man sholat qabla asri arba'an, siapa sholat qabla asar 4 rakaat, Allah haramkan dari neraka. Ya Allah, sesuk aku belum tahu ya sholat qabla asar 4 rakaat ya. Tak nyoba. Tapi jangan bisa ya kasih bisa diharap kayak neraka bisa. Nah kalau bisa kan menjaga istiqomah itu. Yang berat kan istiqomah, yang ringan kan istirahat. Istirahat kan ringan. Istiqomah kan berat. Makanya kan janjinya menyenangkan janjinya Allah karena beratnya itu. Ya Allah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam man salat ba'dal maghrib raka'ataini, siapa yang sholat ba'diyah maghrib 2 rakaat qabla ayat kalama, sholatnya dilakukan sebelum ngomong-ngomong. Jadi ba'diyah maghribnya itu sebelum ngomong-ngomong dengan orang sebelahnya. Kutibat fi illiyin, akan dicatat di iliyin sana. Iliyin itu tempat untuk mencatat amal solih orang-orang solih. Iliyin tempat di sana, fi iliyin, catatan baiknya di sana, di iliyin sana. Nanti mau terusannya ya, terusannya hilang. Tercatat di ilin sana. Ba'dal mari kalau hanya terkalama beberapa lagu ba'dal. Saya akhirnya man salah ba'dal mari ba'dal juga ilin ai bisya'in mutlaqan mabsya'in kutibat lahu fi ilin
juga mulai diyunin Herod dunafihi kulama amaluhu solihan, yang mana di situ tercatat catatan orang-orang soleh asaki laini, sehingga memberatkan timbangannya, timbangan kebaikannya diberatkan. Hilang boleh. Bapak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam man sholla sita raka'atin man sholla sita raka'atin ba'dal maghrib, siapa yang sholat 6 rakaat sesudah ba'diyah maghrib tadi, ba'diyah maghrib terus tambah 6 rakaat. 6 rakaat itu awabin, 6 rakaat itu awabin. Qabla itakalam, sebelum ngomong-ngomong, terus sholat salam dulu ngomong-ngomong belas, mung wiridan dikir dungo terus kobat dia nambah oleh sholat sunnah 6 rakaat, namine sholat awabin. Hufirolahu biha dunubahu, Allah akan mengampuni dosa-dosanya khamsina sanah, 50 tahun. Dosa 50 tahun diampuni oleh Allah kalau bisa menjaga 6 rakaat sesudah maghrib. Awabin namanya, sholat awabin. Ba'da maghrib terus awabin. Nah ini diampuni dosanya 50 tahun. Seperti tadi, terjaga, insya Allah terjaga kehidupan kita dari hal-hal yang menyebabkan dosa. Terjaga dari hal-hal yang menyebabkan dosa, dari maksiat. Kalau kita mau melanggengkan sholat awabin seperti itu, berat bang, karena 6 rakaat sesudah maghrib itu berat waktu 6 rakaat, kecuali orang lain membiasakan diri awabin. Ya Allah, benate bapak-bapak setuju. Benate sholat awabin, usolli sunnat al awabin raka'ataini salam, melih sholli sunnat awabin raka'ataini salam, melih sholli sunnat awabin raka'ataini rakaat salam, melih 4 rakaat. Riyin kula nate sumerep tangga kula ingkang nglanggengke awabin, ning kula mboten tiru, mboten nontoni tok, mboten niru riyin. Nonton kula nglanggengke awabin 6 rakaat. Saniki tiyang tasih desan ning pun radi kamelan anggenipun ibadah keranten kondisi fisikipun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shala arba'a raka'atin ba'da isya'i, dan siapa yang sholat sunat 4 rakaat sesudah isya, arba'a raka'atin 4 rakaat ba'da isya, qabla itakalam, sebelum ngomong-ngomong, fakanama adraka lailatul qadar, seolah-olah dia menjumpai Lailatul Qadar. Insyaallah Lailatul Qadar diimpi-impikan orang toh, ngimpi-impi pengen sakit ketemu Lailatul Qadar, yang mana kemuliaannya melebihi 1000 bulan mulianya. Nah kok bisa melanggengkan ba'diyah isya 4 rakaat, itu seolah-olah dia menjumpai Lailatul Qadar. Ya Allah, luar biasa ini. Baru tahu sekarang ya? Sama. Baru tahu sekarang. 4 rakaat. Biasanya 2 rakaat bar. 2 rakaat bar, tambah bitir 1 rakaat lagi. Biasa 2 rakaat terus bitir 1 rakaat bar. Kan bitir 11 rakaat abadi ya, oh bitir 11 rakaat. Faqad ahya Lailatul Qadri, sungguh dia seperti menghidupkan malam Lailatul Qadar fil Masjidil Haram. Ning Masjidil Haram kamu mulia banget lagi. Menghidupkan Lailatul Qadar di Masjidil Haram nih. Pahalanya seperti orang yang menghidupkan Lailatul Qadar di Masjidil Haram. Ya Allah. Bukan hanya di Masjidil Masjidil An-Nur. Bukan hanya di Masjidil Gedawang, tapi di Masjidil Haram. Ya, luar biasa ya. Ruya Aisyah, Siti Aisyah meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, yusollu ba'da isya'il akhiratun arba'a raka'atin. Nabi Muhammad membiasakan 4 rakaat ba'diyah isya. Summa yanamu, kemudian baru tidur. Kalau sholat isyanya ba'diyahnya bisa 4 rakaat, summa yanamu, baru Rasulullah mau istirahat tidur. Ya tidurnya Rasulullah kan hanya merebahkan fisik,
dan memejamkan mata, namun hati dan pikiran tetap hidup terus, nggak pernah tidur, tetap melek terus. Yang tidur hanya merebahkan fisik dan memejamkan mata saja. Kada filiyat, kalimat ini, riwayat ini ditulis pula dalam kitab Ihya Ulumuddin. Jadi tidak hanya di kitab Tarikh saja, tapi Ihya Ulumuddin juga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man sholat duha, nah saat ini kan sholat duha ini. Jadi bab ini kan bahas yang sunah-sunah. Sholat duha, man sholat duha senatai asyrata, 12 rakaat, senatai asyrata rakaatin, 12 rakaat imanan wahtisaban, didasari dengan hanya mengharap ridha Allah, didasari iman dan mengharap ridha Allah saja, hanya didasari iman dan mengharap ridha Allah tok, tidak kepengin ben sugih, tidak kepengin ben apa disenangi maratuwa, bukan karena pengen memperoleh jabatan, tapi hanya iman dan mengharap ridha Allah saja. 12 rakaat ini kata Allahu alfa alfin hasanatin, Allah menulisnya 1.000.000 kebaikan. Itu 1.000.000 kebaikan. Wa maha anhu alfa alfi sayiat, dan dihapus 1.000.000 kejelekannya. Masya Allah, banyak banget. 1.000.000 kebaikan ditulis oleh Allah, 1.000.000 kejahatan, keburukan kita dihapus oleh Allah. Dan ini awal ini sakit rolas rakaat duha lagi. Napa jenenge? Rokib atit repot di rolas terus di 1.000.000 kebaikan, oke, 1.000.000 kejelekan atit musai, atit kejelekannya mesti atit. Maka atit hanya menulis keburukan kita, musai 1.000.000 keburukan kita. Wa rafa'alahu alfa alfi darajat, dan Allah mengangkat kita 1.000.000 derajat di akhirat, ditinggikan derajat kita sampai 1.000.000 derajat. Wa banallahu lahu baitan fil jannah, dan Allah bangunkan bagi kita istana di surga. Banyak sekali nih fadilahnya. Wa ghafarallahu lahu dzunubahu, dan Allah menghapus dosa-dosa kita kullaha, semuanya. Ya Allah. Nanti ulas rakaat apa rakaat ini biasanya? Bapak itu biasanya enggak berapa rakaat? Kali berapa kali ulas? Sami, kula ngaten berarti. Sami kula berarti. Enggak 12 ya, masyaallah. Begitu besar fadilahnya ya. Luar biasa. Ditulis 1.000.000 kebaikan, dihapus 1.000.000 keburukan, diangkat derajat 1.000.000 tingkatan derajatnya, dibangunkan rumah di surga, diampuni dosa-dosanya. Ya Allah. Jadi rasa sugih apa pura lah aku tuh sugih. Ya kita sugih tidak harus mengharap tentunya Allah apa rezeki halal. Enggak guys. Pokoknya yang penting dikasih fadilah yang luar biasa Allah Subhanahu wa taala seperti ini. Di riwayat lain disebutkan hikmah fadilah salat duha ini yang 12 rakaat ini. Kalau hanya 2 rakaat, fadilahnya tercatat sebagai golongan orang yang tidak lalai terhadap Allah, terhadap ibadah sunnah, tidak tertulis kelompok ghafilin, golongan orang yang melalaikan ibadah sunnah. Tidak tertulis di situ, tidak termasuk golongan orang yang lalai. Kalau 2 rakaat, kalau 4 rakaat ditulis di Lauhul Mahfuz sana, kata Balghul minal muhbitin, digolongkan orang yang patuh tunduk pada Allah. Oh ini kelompok orang yang patuh tunduk ini, senangannya salat duha 4 rakaat. Ausitan kutiba minal qanitin, kalau melakukannya 4 rakaat, 6 rakaat duhanya, maka ditulis sebagai orang yang tekun, taat, berbakti. Ausamanian katabat minal faizin, kalau melakukan salat duhanya 8 rakaat, maka ditulis termasuk golongan orang yang beruntung. Wah beruntung ini, bejo ini, paling kena kan bejo, pinter koyo apa kalah karo wong bejo. Sing paling kena bejo, paling penaknya yo pinter yo bejo penaknya.
Au asron lam yaktub alaika dalikal yaum dzunub dambin. Kalau kita melakukan sholat duhanya 10 rakaat, maka tidak ditulis dosamu hari ini. Maksiatmu yang kecil-kecil menjadi gede, maksiat kecil hari ini tidak ditulis karena sholat duha 10 rakaat. Jadi malaikat atid leren orang nulis sih. Malaikat atid leren nak nulis mergo sholat sunnah duha 10 rakaat. Para rawuh kula hormati, mekaten hadis-hadis tentang fadilah sunnah, ibadah sunnah yang bisa saya bacakan malam ini. Dan mohon maaf tadi ada yang lewat saya tidak bisa baca. Mudah-mudahan panjenengan semuanya bisa, dan termasuk saya, mengamalkan kebaikan-kebaikan ini sehingga menjadi bekal kita untuk meraih husnul khotimah. Amin. Kurang dan salah dari saya mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi